Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau menyampaikan tentang analytical hierarchy proses atau yang disebut dengan AHP di KPH Bali Utara. Adapun kelompok atau isi dari kelompok 1 yang pertama Brian Wahyu Permana, Galina Febiani, Nadila Ipanar Salsabila, dan Yopi Jordan Saragi yang yaitu sebagai moderator. Next. Baik, yang pertama pendahuluan. Menurut Sati, metode AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hierarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode AHP digunakan sebagai dapat memilih kriteria-kriteria yang saling bertentangan sehingga dari kriteria yang ada ini akan diolah dengan metode AHP untuk menghasilkan salah satu alternatif yang diinginkan. Next. Adapun tujuan penelitian yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui metode analytical hierarchy proses atau yang disebut dengan AHP. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui analisis AHP yang ada di KPH Bali Utara. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan dengan Nadila Ipanan Salsabila. Untuk Nadila. Baik, terima kasih moderator. Tinjauan pustaka. AHP merupakan suatu pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Thomas L. Sati tahun 1993, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Kemudian menurut Sati, tahun 2012, langkah dalam pengambilan keputusan dengan metode AHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat hierarki. Yang kedua, penilaian kriteria dan alternatif. Menurut Sati, untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai dengan 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Yang ketiga, synthesis of priority, atau menentukan prioritas. Kemudian yang keempat, logical konsistensi atau konsistensi logis. Kemudian metode, waktu dan tempat. Waktu dan tempat praktikum ini dilakukan pada tanggal 18 Mei tahun 2022 pukul 7 sampai dengan selesai melalui aplikasi Zoom Meeting. Alat dan bahan yang digunakan yaitu berupa laptop, smartphone, jurnal terkait KPH Bali Utara, dan literatur yang terkait dengan materi praktikum. Kemudian cara kerjanya, yaitu yang pertama, peserta responsi masing-masing membuat sebuah identifikasi permasalahan. Kemudian yang kedua, berikan alasan mengapa metode tersebut dipergunakan. Kemudian yang ketiga, analisis permasalahan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke... Baik, terima kasih Nadila. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan dengan Galina Febiani. Untuk Galina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada permasalahan yang dihadapi. Deforestasi merupakan salah satu masalah hutan Indonesia yang masih terjadi hingga saat ini. Deforestasi salah satunya disebabkan oleh fenomena keterbatasan akses lahan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan. Masyarakat lokal secara legal hanya mengelola seluas 0,04% dari total hutan yang dapat dikelola oleh pihak di luar selain pemerintah. Padahal berdasarkan Contreras Hermosilla dan VI 2005, masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan hujan tropis memiliki mata pencaharian yang bergantung pada pohon atau produk hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada analisis AHP, analisis pengelolaan hutan desa Wanagiri dari berbagai aspek seperti upaya untuk mengetahui pencapaian hasil kinerja pengelolaan hutan desa. Tujuan pengelolaan hutan desa itu sendiri selaras dengan tujuan perhutanan sosial secara umum, yaitu mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tingkat keberlanjutan pengelolaan hutan desa Wanagiri berdasarkan hasil scoring diperoleh sebesar 2,70. Apabila dikonversi ke dalam persen, maka tingkat keberlanjutan pengelolaan hutan desa Wanagiri yaitu 54,4%, sehingga digolongkan dalam kategori cukup berkelanjutan. Apabila dijabarkan berdasarkan aspek atau prinsipnya, aspek lingkungan memperoleh skor 0,73 atau memiliki tingkat keberhasilan sebesar 49,9%. Aspek sosial ekonomi memperoleh skor 0,99 atau memiliki tingkat keberhasilan sebesar 62,7%, dan aspek kelembagaan memperoleh skor 0,97 atau memiliki tingkat keberhasilan 51%. Dari ketiga aspek tersebut, aspek lingkungan memiliki tingkat keberhasilan paling rendah dan aspek sosial ekonomi memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi. Hal ini menandakan aspek lingkungan belum dikelola secara baik di hutan desa Wanagiri. Ditinjau dari aspek kelembagaan, hutan desa Wanagiri memiliki tingkat keberhasilan 51%, struktur kepengurusan BUMDes Eka Giri Karya Utama selaku pengelola hutan desa sudah sesuai dengan Peraturan Desa Wanagiri Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015, serta UU Nomor 6 Tahun 2014. Pengelolaan hutan desa Wanagiri tergolong cukup berkelanjutan dengan persentase sebesar 54,4%. Hasil analisis AHP tersebut dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Galina. Selanjutnya akan disampaikan oleh Brian Permana. Untuk Brian dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yaitu yang pertama, metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Sati, seorang ahli matematika. Menurut Sati, metode AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hierarki kriteria pihak yang berkepentingan, hasil, dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Yang kedua, pengelolaan hutan desa Wanagiri tergolong cukup berkelanjutan dengan persentase keberhasilan sebesar 54,4% dengan kontribusi tingkat keberhasilan tertinggi pada aspek sosial ekonomi 62,7%. Diikuti aspek kelembagaan 51% dan terendah adalah aspek lingkungan 49,9%. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih Brian. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Jika ada kata-kata kami yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.